Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Seperti pesan di awal video, kami mengingatkan untuk tidak terpengaruh dengan judi online ya, yang juga banyak menyerang secara masif di kolom komentar kami dan memenuhi kolom komentar kami. Walaupun kami sudah berusaha untuk memblok seluruh kata-kata tersebut, namun hingga saat ini belum berhasil dan masih tetap saja menyerang di kolom komentar kami. Di video kali ini kami ingin menginformasikan perihal proses risk assessment yang tengah dilakukan oleh Mabes Polri dan juga PT LIB guna memenuhi standar kelayakan keamanan dari sebuah stadion atau sebuah pertandingan. Risk assessment atau penilaian risiko ini dilakukan selama 3 hari mulai hari Selasa kemarin tanggal 8 April 2025 menjelang pertandingan Liga 1 2024-2025 antara Arema FC melawan Madura United pada 24 April 2025 mendatang. Seharusnya pertandingan antara Arema FC menghadapi Madura United ini akan berlangsung pada tanggal 13 April. Namun dikarenakan Madura United mendapatkan jadwal pada kompetisi AFC dan menghadapi tim dari Kamboja pada tanggal 10 April dan 17 April sehingga disepakati untuk menunda pertandingan BRI Liga 1 menghadapi Arema FC menjadi tanggal 24 April. Hingga hari Rabu kemarin proses risk assessment itu sendiri masih berlangsung. Namun tim yang melakukan risk assessment belum membeberkan hasilnya karena masih menyisakan hari ini tanggal 10 April seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana atau Sarpras Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Malang, Ibu Luciani Verelia. Disampaikan pula bahwa selain Mabes Polri, kegiatan risk assessment ini juga menghadirkan tim auditor Polda Jatim, Polres Malang, kemudian dari pemerintah Kabupaten Malang beserta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, panitia pelaksana atau panpel manajemen Arema FC dan stakeholder terkait. Termasuk juga dari Rumah Sakit Wafa Kepanjen yang pasti Dinas Pemuda dan Olahraga, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, dan unit terkait lainnya. Dijelaskan bahwa risk assessment meliputi pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian kesiapan panpel sebagai penyelenggara, dan juga proses pengamanan. Sejauh ini disampaikan oleh Kabid Sarpras Dispora Kabupaten Malang bahwa kondisi kekurangan sarana prasarana yang sebelumnya menjadi poin dari risk assessment telah dipenuhi. Berdasarkan hasil assessment kemarin sudah banyak masuk ke penilaian. Dan selanjutnya risk assessment juga mengecek kesiapan alur penanganan kesehatan, kebencanaan, dan pemadam kebakaran. Nah, di situ kesiapan panitia juga untuk nanti evakuasi ketika terjadi bencana atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mitigasinya jelas. Begitu seperti dikutip dari suryamalang.com pada tanggal 9 April dengan judul Jelang Laga Arema FC vs Madura United, Mabes Polri lakukan risk assessment Stadion Kanjuruhan. Tentu saja risk assessment ini memang menjadi satu poin yang diharuskan sebelum menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola di sebuah stadion atau kompetisi BRI Liga 1. Di sisi lain, baik Arema FC maupun pemerintah Kabupaten Malang telah mencapai kesepakatan kerjasama. Hubungan keduanya makin harmonis setelah Arema FC diberikan jatah gratis latihan pada hari Kamis 26 Maret 2025 yang lalu. Hal tersebut tampak ketika manajemen Arema FC dan juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Malang turut hadir di Stadion Kanjuruhan. Disampaikan oleh Kepala Dispora Kabupaten Malang, ya ini tinggal
Ya, saat ini tinggal penandatanganan MOU. Nanti segera kami agendakan, kata Kepala Dispora Kabupaten Malang, Bapak M. Hidayat. Dalam MOU nanti juga akan dilakukan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, mulai dari skema penyewaan hingga persoalan perbaikan apabila pada saat digunakan ada sesuatu yang rusak. Manakala ada fasilitas yang mengalami kerusakan saat pertandingan berlangsung. Meski demikian, Stadion Kanjuruhan saat ini masih dalam masa pemeliharaan selama 1 tahun kalender dengan Kementerian PUPR. Menurut Kepala Dispora bahwa masa pemeliharaan nanti akan sampai pada 15 Desember 2025. Segala macam kerusakan di Stadion Kanjuruhan ini masih dibebankan kepada Kementerian PUPR. Meskipun ada sejumlah catatan ya dalam masa pemeliharaan ini. Memang pemeliharaan masih jadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Tapi kalau ada kerusakan yang nggak sesuai dengan peruntukannya, misalnya seperti rumput ini kan untuk sepak bola. Tapi semisal diperuntukkan buat event tertentu seperti konser, ya masuk tanggung jawab kami. Begitu juga apabila ada kerusakan kursi pada saat digunakan sebuah pertandingan, itu juga nanti akan menjadi tanggung jawab penyewa. Nah, hal-hal seperti ini harus tertuang secara detail dalam proses kerjasama kami nantinya, ungkapnya. Kalau kita lihat memang secara bangunan atau kondisi Stadion Kanjuruhan yang sudah lebih baik dari kondisi sebelumnya atau sebelum direnovasi, ini tentunya sudah memenuhi secara standar layak fungsi atau SLF sebuah bangunan dan juga sudah mendapatkan sesuai dengan regulasi FIFA, mulai dari tribun akses untuk evakuasi penonton dan juga dari sisi fasilitas yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan ini. Namun hal tersebut tentu saja tetap harus mendapatkan atau melalui satu verifikasi atau risk assessment yang memenuhi standar dari sisi kelayakan keamanan sebuah stadion dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan sepak bola atau event-event lainnya. Kalau kita lihat memang di sisi bagian pintu selatan ini, terutama di dekat gate pintu akses penonton nomor 14, masih terdapat alat-alat dari kontraktor yang masih tersusun di tempat ini ya. Tentunya ini juga nanti menjadi penilaian karena ini merupakan salah satu akses keluar atau masuk dari penonton, dan juga bila mana terjadi proses yang tidak diinginkan harus dilakukan evakuasi, tentu akses pintu ini harus terbuka dan mungkin akan dipindahkan nantinya seluruh alat-alat yang masih ada di sisi pintu selatan ini. Tanpa melupakan kejadian tragedi Kanjuruhan yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022, kita tentu selalu mendoakan kepada seluruh korban tragedi Kanjuruhan semoga husnul khotimah, dan itu menjadi peringatan atau menjadi koreksi introspeksi kepada seluruh supporter untuk bisa mencegah sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini di stadion lain atau di tempat manapun, termasuk juga di Stadion Kanjuruhan yang telah selesai dilakukan proses renovasi dan digunakan untuk sebuah pertandingan nantinya. Terkait dengan Museum Tragedi Kanjuruhan dan Monumen Tragedi Kanjuruhan ini, kami belum mendapatkan informasi kapan akan mulai dibuka untuk umum sehingga pengunjung bisa mengunjungi Museum Tragedi Kanjuruhan dan melihat langsung ke G13 yang saat ini sudah difungsikan sebagai Museum Tragedi Kanjuruhan. Kembali ke risk assessment yang merupakan tahap akhir kembalinya Arema FC ke Stadion Kanjuruhan ini, sebelum digunakan pada 24 April nanti, tentu saja berdasarkan pada hasil pra-assessment pada Februari 2025 kemarin,
Stadion Kanjuruhan pada saat itu hanya mendapatkan hasil atau nilai 54 poin. Sedangkan minimum sebuah kelayakan stadion itu adalah 55 poin, artinya hanya sedikit kekurangannya. Dan disampaikan pula bahwa setelah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi kekurangan pada saat pra-asesmen yang lalu, tentunya nilainya akan naik dan diyakini akan mencapai 80 ke atas. Karena saat ini dari sisi interior dan juga fasilitas lainnya sudah kami isi, seperti meja kursi dan lain sebagainya, ujar Kepala Dispora Kabupaten Malang. Di sisi lain, manajemen Arema FC pun sudah menyiapkan berkas untuk penandatanganan MOU nanti. Singo Edan atau Arema FC sudah tak sabar kembali ke Stadion Kanjuruhan Malang setelah hampir 3 musim menjadi tim musafir, tepatnya setelah tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 silam. Sementara General Manager Arema FC Pak Yusrinal Fitriandi berharap proses kembalinya Singo Edan ke rumahnya ini bisa berjalan lancar. Sebenarnya kami mulai dari Februari sudah bekerja untuk memenuhi asesmen ini. Kami optimis angka yang muncul dari risk assessment yang tengah dilakukan oleh Mabes Polri saat ini hingga tanggal 10 nanti itu akan lebih baik dari sebelumnya. Karena mulai dari standar layak fungsi bangunan, lantas lampu field of play yang ada di Stadion Kanjuruhan, juga rumput stadion dan pendukung lainnya semuanya sudah baik. Pihak Dispora juga sudah melengkapi berbagai macam perlengkapan di stadion. Karena itu yang akan mempengaruhi dalam penilaian risk assessment akhir ini andasnya. Memang dengan bangunan yang sudah selesai direnovasi dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang sudah diperbaharui, Stadion Kanjuruhan ini sudah selayaknya bisa menggelar sebuah kompetisi atau pertandingan sepak bola. Di sisi lain disampaikan pula oleh Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Pak Peri Paulus, bahwa kemungkinan untuk pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya akan dilakukan di Stadion Kanjuruhan sesuai dengan proses atau risk assessment yang tentunya nantinya akan dipenuhi sesuai dengan persyarat dan aturan yang ada. Dan saat ini semuanya masih berproses untuk pemenuhan hal tersebut. Terlepas dari pro kontra yang ada saat ini perihal Stadion Kanjuruhan yang akan digunakan kembali, tentunya ini menjadi momentum atau titik balik dari sebuah tragedi yang harus menjadi introspeksi bagi seluruh supporter dimanapun berada, untuk tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini sehingga bisa menjaga kondusivitas pertandingan atau kompetisi atau atmosfer sepak bola Indonesia yang sedang bagus saat ini, terutama di timnas senior dan juga timnas juniornya. Tahap akhir atau final risk assessment yang tengah berlangsung saat ini tentu saja menjadi kabar baik bagi penggemar sepak bola yang ada di Malang Raya, Aremania dan Aremanita yang akan bisa melihat kembali aktivitas olahraga di Stadion Kanjuruhan pasca dilakukannya renovasi setelah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu. Dan untuk itu kami selalu mengajak dan mengingatkan kepada teman-teman seluruh supporter untuk menjaga kondusivitas atmosfer sepak bola Indonesia yang tengah bagus saat ini, sehingga kita bisa mendukung keberlangsungan atau perkembangan sepak bola nasional. Sementara itu, kompetisi BRI Liga 1 itu sendiri akan memulai pertandingan pada hari ini tanggal 10 April ya. Dan Arema FC yang sudah kembali menggelar latihan pasca libur Lebaran dan juga pasca jeda internasional tengah bersiap untuk menyongsong pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 20 April nanti.
di mana Arema FC akan melakukan pertandingan away atau pertandingan tandang menghadapi Persita Tangerang yang rencananya akan dilaksanakan di Stadion Indomie Arena Stadion. Kita akan tunggu secara resmi hasil risk assessment yang tengah dilakukan oleh Mabes Polri saat ini, dan kita berharap semuanya dan berdoa berjalan lancar sehingga bisa kembali menyaksikan Arema FC berlaga di Stadion Kanjuruhan, tentunya kembali dengan tidak melupakan tragedi Kanjuruhan yang terjadi, dan kita doakan semoga seluruh korban tragedi Kanjuruhan husnul khotimah. Begitu kiranya sedikit informasi yang bisa kami sharing atau kami bagikan kali ini kepada teman-teman semua dimanapun berada. Semoga bermanfaat, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan mensubscribe channel kami serta memberikan komentar-komentarnya. Dan tentu saja kami berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.